kita buka season terakhir. Ya. Ini merupakan bagian terakhir polemik kita malam hari ini. Siapa jamin kereta cepat? Kita tentu ingin apa strategi atau jalan keluar yang elegan. Tidak ada yang dipermalukan, baik antar menteri maupun negara kita terhadap negara luar. Saya ke Bung Danang. Bung Danang, sebelum dengan Cina kita sempat membicarakan kereta cepat ini dengan Jepang. Jepang ya. Ya. Waktu dengan negara. Ya, konsepnya kan agak beda ya. Kalau kita melihat yang ditawarkan pemerintah Jepang, itu sebenarnya B2B dengan government guarantee. Ya. Ya, jadi memang business to business, tetapi dengan government guarantee. Itu yang disampaikan Pak Bahrum tadi, negara ikut campur. Negara ikut campur. Okay. Ikut campurnya di mana? Untuk menurunkan tingkat interest rate ya, tingkat bunga hingga level yang murah, kan yang menjamin ada negara kan sovereign ya, punya kedaulatan sehingga dia bisa menjamin interest rate untuk risiko-risikonya. Waktu itu Jepang menawarkan hingga 0,1% interest rate, yang itu menjadikan proyek ini meskipun punya IRR yang juga tidak terlalu baik, tapi sebagai proyek negara dia itu bisa diterima. Ya. Dan itulah yang kemudian menjadi catatan penting, apakah bentuk jaminan negara ini kemudian diwujudkan di dalam balance sheet pemerintah hanya merupakan statement. Nah, ini mungkin kawan-kawan DPR yang bisa cerita bagaimana itu formulasinya di dalam pembiayaan kita. Nah, kemudian dari segi biaya Jepang antara Cina ini? Kalau seingat saya Jepang itu proposal terakhir yang mereka sampaikan itu come up dengan sekitar 63 triliun. Sekarang 77. Sekarang 77 ya, yang dengan Cina ya. Sehingga memang saya kira ini menjadi hal yang cukup menarik untuk kita diskusikan. Saya sendiri sangat mendorong ya bahwa tim konsorsium melakukan review ulang terhadap desain ya, karena konsepnya kan design build ya. Design build finance sebenarnya ya. Sehingga mereview ulang biaya-biaya tersebut. Dugaan saya ini baru kita tekan ya kan hampir tidak mungkin kita bisa membangun dengan biaya segitu yang lebih tinggi dari kompetitor sebelumnya. Kita lihat dulu grafik yang muncul ini. Di Iran sekarang juga sedang dibangun oleh Cina juga dengan jarak 400 km, biayanya hanya 2,7 US dollar. Di Cina, di Indonesia 142, 5,5. Dua kali lipat. Ya. Ini berarti pemerintahnya yang nggak kuat atau memang bisnismen Indonesia yang lebih maju pemikirannya sehingga harus membayar lebih mahal? Ya, saya kira ini cukup menyesatkan. Menyesatkannya begini, karena kita tidak tahu sebenarnya di balik itu apa saja. Ya, pertama kita bicara apakah land cost ya, biaya tanah itu masuk di dalam komponen Iran. Satu. Ya. Kemudian apakah ada import tax yang dibebaskan? Ya kan dua-duanya kan dari Cina kan supportnya. Apakah ada importasi tax ya? Kalau kita B2B, apakah juga subjek terhadap tax pajak ya. Sejauh ini kan kita jadi jangan dilihat hanya angka-angka ini saja. Saya kira mungkin kita perlu lebih cerdas lah. Saya sangat menyesalkan ya, bahkan kita mudah sekali dibakar dengan informasi oleh seperti ini. Perbandingan Saya kira itu harus saja. lebih cerdas ya orang melihatnya. Baik, Pak. Kita ada perbandingan juga membangun di Meksiko katanya waktu itu Cina gagal ya. Bapak memantau? Saya enggak, cuma saya ingin memberikan komentar tentang yang di Iran ini. Iran itu dalam satu posisi di bidang transportasi kereta yang memakai sumber energi listrik itu mereka itu sudah lebih jauh maju dari kita. Mereka sudah sampai kecepatan 200 km per jam kalau tidak salah. Tanpa kereta api cepat ini yang itu, sekarang mereka existing ya? ke arah kalau nggak salah agak ke barat itu. Kalau satunya ke yang Isfahan itu ke selatan. Nah, memang kalau tadi melihat angka-angka itu ya kita harus objektif karena tidak tahu persis data yang ada. Memang ada satuan-satuan, ada salah seorang profesor di École Polytechnique de Lausanne itu salah satu sekolah, satu dari dua sekolah top yang di Swiss itu mereka punya karena berdasar pengalaman yang kuat punya unit cost yang bisa memberikan prediksi yang menurut saya cukup komprehensif tentang biaya cost ini. Nah, kalau kita punya suatu kontur punya itu barangkali kita bisa menggunakan
formulasi yang ada. Oke. Bisa membandingkan lebih objektif. Untuk perbandingan yang lebih objektif. Nah, kalau perlu nanti kita begini, Pak. Saya usul kita bisa ngadakan seminar ya, kereta cepat, undang Iran, undang Meksiko sini. Kita tahu persis. Iya. Kita dengar langsung dari mereka. Iya. Kenapa mereka kok gagal? DPR mau ngundang Cina atau studi banding ke sana? Gini. Memang setelah saya menangkap aspirasi masyarakat, perbandingan dikompar antara proyek yang ada di Iran dan Indonesia, masyarakat jadi bingung gitu. Iya. Dia bingung. Dia katakan bahwa kok pemerintah tidak terbuka memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat. Iya. Kenapa sampai hanya 2,7 miliar ya? Miliar. Loh, sementara Indonesia 5,5 gitu. Nah, inilah yang ditunggu masyarakat untuk diberikan penjelasan, tetapi dari pemerintah tidak ada. Nah, padahal setelah saya mendengar informasi bahwa pekerjaan yang dilakukan di Iran dilakukannya itu di atas rel. Oh, iya. Dan sampai rel itu dikerjakan oleh Iran sendiri. Ya, yang di atas rel itu 2,7. Oke. Ya. Kemudian Indonesia kontur tanah juga berbeda ya? Tanah berbeda, tingkat kesulitan berbeda. Ya. Itu cut and file Indonesia itu sangat luar biasa, sementara di Iran itu hampir tidak ada kan. Jadi situlah perbedaan-perbedaan. Saya setuju dengan Pak Dan, itu kita harus evaluasi kembali. Ya. Kalau perlu kita lakukan studi banding. Ada rencana dalam waktu dekat memanggil Pak Jonan? Ya, Pak Menteri Perhubungan? Ya, pasti. Pasti kita akan konfirmasi masalah ini. Oke. Karena saya lihat juga koordinasi antara menteri itu tidak ada. Menteri BUMN juga dengan Pak Jonan selaku Menteri Perhubungan, koordinasinya hampir nggak ada. Saya lihat, jadi masalah ini adalah masalah sangat urgent dan perlu kita berikan masukan-masukan kepada Menteri Perhubungan. Oke. Bahkan sama dengar terakhir ada 2 izin yang belum terbit. Izin usaha dengan izin membangun. Ya. Karena sebelum izin ini didapatkan katanya harus ada lagi izin-izin sebelumnya. Baik. Harus dilalui dulu baru ke ini. Nah, ini yang barangkali kita harus konfirmasi untuk kelanjutan proyek ini ke depan. Saya pribadi setuju dengan proyek ini. Ya. Dan di Sulawesi juga nanti ada kereta Sulawesi juga. Di Sulawesi, Makassar, Parepare sudah dibangun. Ya, hampir 200 km. Itu relnya udah pakai kereta cepat. Jadi kita tinggal kasih gerbong kereta cepat, udah kereta cepat di sana. Udah jalan. Iya, jadi pemerintah sudah mengantongi izin trase, lalu kemudian Pak Jokowi peletakan batu pertama. Nanti izin berikutnya datang, peletakan batu kedua. Bung Lubis, apa solusi dari Anda? Ya, saya kira saya sepakat tadi ya, kita perlu visibility study, tapi yang komprehensif. Jadi supaya nggak kemana-mana, saya usulkan sebetulnya kita pakai pendekatan PESEL. PESEL itu bahasa Inggris artinya ALU. Jadi kalau kita mau menumbuk sesuatu, kita butuh ALU. Nah, PESEL itu sebetulnya singkatan dari politik, ekonomi, social cultural, teknologi, legal, dan environment. Ini menyeluruh begitu ya. Dan kenapa ini perlu kita lakukan? Agar tadi resiko-resiko yang banyak tadi, yang sudah kita bahas sekian banyak tadi, itu tidak berubah menjadi bencana. Karena kalau mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2007, bencana itu salah satunya yang tidak eksplisit disebutkan. Ya. Yang lain disebutkan eksplisit. Bencana alam, bencana akibat perbuatan manusia, human-made disaster. Ini kalau tidak kita antisipasi dengan visibilitas tadi yang baik, akan menjadi policy-made disaster. Tapi saya lihat, saya lihat visibility study pada umumnya, masalah risiko itu banyak nggak disinggung. Juga masalah pembangunan wilayah-wilayah yang jalur kereta nggak disinggung. Biasanya di dalam visibility study itu yang disinggung itu real cost untuk pembangunan rel, real cost untuk pengadaan gerbong, kemudian asumsi biaya-biaya langsung, biaya-biaya langsung dan tidak langsung itu banyak. Untuk pengembangan wilayah kita nggak disinggung. Tidak akan dibahas. Inilah yang barangkali perlu juga dikembangkan ke depan. Selain visibility study ekonomi juga ada visibility lingkungan. Baik. Tadi ada PESTEL, ada 6 berarti ya? Ada 6 aspek. Bukan hanya ekonomi yang harus dimajukan dalam proyek kereta api cepat. Setuju, saya setuju. Iya, Cepopong. Terakhir? Iya dong. Oke, ya. Setelah kita dengar kiri, kanan, bawah, atas, ada beberapa hal yang mau disampaikan, kan? Yang pertama, di kita itu ada fenomena aturan dibuat untuk dilanggar. Itu ada, lucu, ya kan? Tapi inilah yang terjadi.
Walaupun pasti pemerintah itu maksudnya baik. Tapi yang pertama adalah coba kasih contoh dong. Jangan kemudian aturan-aturan itu dilabrak begitu saja. Ada beberapa aturan yang dilabrak. Saya selaku anggota DPR itu tahu. Yang lain juga tahu. Itu satu. Jangan melabrak aturan. Baca deui atuh eta. Dan yang dilabrak itu aturan yang dibuatnya sendiri, kan lucu. Itu pertama. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, koordinasi. Iya. Di kita itu barang mahal, koordinasi. Sampai Cepopong tengarti, mengapa sampai Menteri Perhubungan tidak tahu apa-apa? Tengarti Cepopong mah kan? Harusnya itu kan beliau dulu dong yang diajak bicara itu. Da ieu mah kareta api mah ada urusanana, ada urusan jalan atau urusan hubungan. Yang terakhir, kalau Dewan Pertimbangan Presiden itu diikut sertakan, Cepopong yakin nomor satu yang akan disampaikan, gizi buruk sudah banyak yang meninggal. Gizi buruk sudah banyak yang meninggal. Kemudian predikat miskin naik. Tah eta 3 macem dari Cepopong. Mudah-mudahan rada kahartieun ku pamarentah. Yo dengan Apa ucapan itu? mangga. Korupsi pimpinan. Apa itu? Tugas antara Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN Ya. itu beda. Kalau Menteri BUMN itu pengelolaan, Ya. untung ruginya, pendanaan. Kalau Menteri Perhubungan teknis. Jadi ini kan belum masuk ke teknis nih. Jadi Menteri Perhubungan belum masuk ke sini. Ya. Nah nanti kalau udah masuk teknis pasti dia akan masuk. Oke. Mau tidak mau pasti akan masuk. Ya, izinnya Kemudian yang harus. kedua, yang Ya. saya harapkan di sini pemerintah harus mengawal proyek ini, Ya. khususnya pengawalan regulasi. Ya. Ini regulasi harus disinkronkan semua. Regulatornya Menhub berarti. Ya, semua. Oke. Jadi dari lingkungan hidup, kehutanan, kemudian dari BUMN, kemudian Jangan ada yang dilabrak semuanya. Iya. Ya, Oke. itu benar Regulasi tuh. dia. Nah, makanya baik Ya, pemerintah dengan harus tahu. ucapan selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan pamarentah teh eling. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Iya. Terima kasih Cepopong, terima kasih Bung Danang, Bung Lubis, Pak Bahrum dan Pak Yonarsa. Terima kasih juga buat masyarakat kereta api dan mahasiswa dari Akademi BSI. Kita tidak hanya butuh kereta cepat, tapi kita butuh kemiskinan dengan cepat, butuh mengatasi gizi buruk dengan cepat. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.